Shalom, selamat malam umat Tuhan yang dikasihi. Keadaan semasa memerlu kita untuk sentiasa berhubung. Kita bersyukur karena kemudahan teknologi yang ada pada kita. Kita bersyukur karena kita dapat berhubung dan boleh bertanya kabar melalui WhatsApp group. Umum BM Lutong Baru BM dan melalui WhatsApp group kelompok kecil masing-masing. Kita juga bersyukur karena kita dapat beribadah bersama keluarga kita masing-masing di dalam rumah kita. Perintah kawalan pergerakan MCO memerlu kita untuk berada di rumah. Kita tidak sebebas seperti hari-hari sebelum MCO dalam melakukan kegiatan harian kita. Coronavirus COVID-19, kita tidak nafi bahwa perasaan takut dan bimbang ada. Dalam keadaan seperti inilah kita semakin merindui satu sama lain. Memerlu satu sama lain untuk mendorong dan memberi sokongan. Di antara kita ada yang bekerja harian, ada yang mendapat nafkah dengan berniaga kecil-kecilan, yaitu kita tidak bergaji tetap. Ramai yang bekerja secara kontrak. Dan hari demi hari kita mungkin dicabar dengan persoalan, dari manakah makanan kami seterusnya? Doa yang kita kenal, Bapak berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seakan mau hilang dari bibir kita, atau ketika inilah kita mengalami kebaikan Tuhan. Di tengah kenyataan yang mungkin dilihat sukar atau sedih, kita bersyukur karena kita terdiri dari satu keluarga besar yang memperhati satu sama lain. Hari-hari biasa, malam Jumaat adalah malam di mana kita berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Dari persekutuan kecil ini kita mengenal satu sama lain dan saling memperhati dan membantu. Itulah antara sebab kenapa kita menekan mengapa Anda perlu sebagai satu keluarga berkumpul bersama-sama dengan beberapa keluarga lain dalam kuasaan Anda. Sekiranya Anda tergerak untuk membantu dalam apa juga bentuk, sila rujuk maklumat terperinci dalam WhatsApp group BM Lutong Baru BM atau WhatsApp group kelompok masing-masing ya. Selain perasaan takut dan kebimbangan, kesabaran kita mungkin dicabar di mana bibit-bibit keluhan mencucuk pikiran dan hati kita. Sikap bersyukur dan berterima kasih juga tercabar. Justru itu saya sekali lagi ingin membawa kita malam ini kepada dorongan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kita sebut dalam pertemuan-pertemuan kita selama ini. Kepada jemaat Tesalonika yang menghadapi banyak cabaran, Rasul Paulus menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari membaca bersama petikan ini di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita perhatikan ayat ini. Kita tidak mengucap syukur untuk segala hal, tetapi kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita sedar bahwa Allah berkuasa di atas segala-galanya. Kita sebagai anak-anak Allah percaya bahwa hidup kita bukan karena nasib dan kebetulan, tetapi Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh kerana mengucap syukur itu yang dikehendaki Allah bagi kita, maka kita mampu melakukannya. Dalam Anda duduk di rumah, saya ajak Anda untuk membaca keseluruhan kedua-dua surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Tandakan ayat-ayat di mana dia sebut dia bersyukur dan hayati kenapa dia bersyukur. Satu contoh adalah di bab pertama 1 Tesalonika 1:2. Paulus menulis, kami selalu mengucap syukur kepada Allah kerana apa ya? Apa yang menyebab dia bersyukur? Bincangkan, Anda boleh bincang dalam kumpulan Anda dan melalui WhatsApp group masing-masing. Dalam perusahaan malam ini saya mau kita melihat beberapa perkara yang dapat kita pelajari mengenai sikap bersyukur. Kenapa kita perlu bersyukur? Mengucap syukur dikehendaki Allah bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam keadaan apapun adalah kehendak Allah bagi kita. Di sini bersyukur membawa maksud bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia berkuasa atas segala-galanya.
rasa takut kita, kebimbangan kita, kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Kita ada perasaan karena kita orang yang hidup. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur di dalam apapun yang kita lalui dan mempercayai bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Antara contoh yang kita sering ingatkan untuk menekan sikap berterima kasih dan bersyukur, ini adalah peristiwa penyembuhan 10 orang penyakit kusta dalam Lukas 17, 11 hingga 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan Yesus mencari 9 orang yang lain yang telah disembuhkan Allah, karena hanya seorang yang kembali kepada Yesus dan bersyukur dan memuliakan Allah. Setelah dia dapati dia sembuh. Bersyukur adalah pengakuan kita bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Dia yang menyembuh kusta. Semua 10 orang yang sakit ini tidak dapat menyembuh mereka sendiri. Justru bersyukur adalah satu perbuatan yang memuliakan Allah. Mungkin selama ini karena kesibukan bertugas kita masing-masing, kadang-kadang kita juga lupa datang bersyukur kepada Allah seperti yang 9 orang yang berpenyakit kusta ini. Kita harus ambil masa berterima kasih bagi semua yang Allah telah beri dan lakukan dalam hidup kita. Ia pengakuan bahwa Allah memperhati hidup kita dan kemuliaan adalah milik Tuhan saja. Dalam kita duduk di rumah, marilah kita ingat dan hitungkan berkat-berkat yang dianugerah Allah kepada kita dan kembali kepada Allah untuk bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Datang kepada Allah dalam doa setiap pagi Anda bangun dan setiap masa ambil waktu bersyukur kepada Allah. Kita perlu bersyukur karena hati yang gembira adalah obat. Sikap selalu bersyukur membuat hati kita senang dan gembira. Dalam Mazmur 28 ayat 7, pemazmur mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ia hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Dalam Amsal 17 ayat 22 kita diberitahu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seorang dokter yang bijak dan berpengalaman pernah memberi pesan kepada seorang pesakit supaya ketawa 3 kali sehari. Karena dokter itu tahu sukacita itu adalah obat. Pikirkan dan lakukan perkara yang membawa hati Anda untuk bergembira. Dalam kita duduk di rumah seperti pemazmur di ayat yang kita telah baca, Mazmur 28:7, bernyanyilah, memuji Allah yang menjadi pelindung kita, kekuatan dan perisai kita. Bersyukurlah kepada Allah yang sentiasa berserta kita. Bila hati dan mulut kita penuh pujian dan kesyukuran dan penyembahan, maka tiada tempat bagi kekhawatiran dan ketakutan menguasai hati dan perasaan kita. Penuhilah rumah kita masing-masing dengan lagu-lagu penyembahan kepada Allah. Pujilah Allah sentiasa. Di dalam kesyukuran, kuasa pembebasan dari Allah dilepaskan dalam hidup kita. Allah memampukan kita bersyukur, menyembah dan memuji Allah walaupun dalam belenggu. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24-26 kita membaca peristiwa bila mana Paulus dan Silas ditangkap dan diikat di dalam penjara. Mereka memilih untuk memuji Allah walaupun di dalam penjara. Kita lihat apa yang terjadi. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dalam masa kita duduk di rumah ini dan sambil berwaspada serta berjaga-jaga terhadap COVID-19 ini, marilah kita memilih untuk bersyukur karena Allah ada melindungi dan memelihara kita. Jangan biarkan rasa takut mengikat dan memenjarakan jiwa batin hati kita. Allah ada bersama kita dan Allah tahu apa yang kita sedang lalui. Arahkan hati kita kepada Allah, berdoalah, bernyanyilah, pujilah Dia,
Sembahlah Dia. Tekanan jiwa, beban dan rasa takut kita akan terlepas. Apa yang harus kita syukuri? Hidup atau nafas yang ada pada kita. Nafas dan hidup ini dari Allah. Nafas yang ada pada kita tidak dapat dibeli. Nafas ini diberi percuma oleh Allah bagi kita. Bersyukurlah Anda masih bernafas hari ini. Berterima kasihlah kepada Allah pemberi nafas ini. Kadang-kadang karena kesibukan di dunia ini, kita lupa menghargai yang memberi nafas hidup kita. Dan yang kedua, kita harus bersyukur untuk pengampunan Allah bagi kita. Keselamatan jiwa melalui Tuhan Yesus, dan kita adalah anak Allah. Kita bersyukur karena Allah sangat mengasihi kita. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di salib kita diselamatkan. Dosa kita diampuni. Nama kita ditulis dalam buku kehidupan di surga. Kita adalah anak Allah. Masa duduk di rumah ini, gunakan setiap kesempatan untuk memberitahu Allah Bapa bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih bagi kasih-Nya dan segala-galanya yang Dia telah buat dan beri bagi kita. Eratkan hubungan pribadi Anda dengan Allah Bapa melalui doa dan firman, dan bersyukurlah setiap masa. Kita juga bersyukur bagi ahli keluarga dan rakan sekeliling kita. Masa duduk di rumah ini, lihat dan renung wajah suami, wajah istri, wajah anak-anak dan cucu-cucu Anda. Dan setiap ahli keluarga Anda, mereka adalah hadiah dan berkat-berkat yang dianugerahkan Allah kepada Anda. Kasihi dan hargailah mereka. Bersyukurlah kepada Allah untuk setiap mereka. Beritahu mereka dan tunjukkan bahwa Anda sangat mengasihi dan bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidup Anda. Anak-anak, hargailah ibu bapa kamu dan datuk nenek kamu. Bersyukurlah pada Allah bagi mereka. Tunjukkan bahwa Anda sungguh mengasihi dan menghargai mereka. Dalam kita duduk di rumah, bergembiralah bersama satu dengan yang lain. Mereka yang sedang bersama Anda duduk di rumah sekarang ini, inilah mereka yang akan tetap ada bersama Anda dalam susah dan dalam senang Anda. Bersyukurlah kepada Allah bagi kesempatan ini, duduk di rumah bersama-sama. Anda dapat duduk di rumah dengan tidak diganggu oleh kesibukan harian Anda. Nikmatilah masa ini dengan sebaiknya. Bersyukurlah. Kita bersyukur untuk kehadiran, pemeliharaan, pertolongan Allah yang sentiasa ada. Bersyukur bagi semua makanan, minuman kita dan tempat diam kita. Itu adalah berkat dari Allah Bapa. Sebagai penutup, saya ingin membawa kita untuk merenung. Di saat Anda bangun setiap pagi, Anda boleh memilih untuk bersyukur atau merungut. Pilihan itu terletak pada diri Anda sendiri. Dalam masa perintah kawalan pergerakan duduk di rumah ini, kita boleh menghabiskan tempo duduk di rumah ini dengan bersungut-sungut, tidak puas hati, komplain, marah dan sebagainya. Atau Anda boleh melayari hari-hari ini sehingga 14 hari bulan April 2020 dengan penuh damai, tenang, penuh kesyukuran, penghargaan, dan kasih sayang. Pilihan di tangan Anda sendiri. Sikap bersungut-sungut atau komplain adalah tanda-tanda bahwa kita dinodai untuk tidak mempercayai Allah berkuasa di atas segala-galanya, dan itu tidak memuliakan Allah. Sikap merungut akan membuat Anda marah, tertekan, dan lemah semangat, dan semakin putus asa, dan hilang damai sejahtera. Pikiran yang sakit, perasaan yang sakit akan mengakibatkan tubuh menjadi sakit. Hati yang gembira adalah obat. Kita tidak dapat mengawal seluruh keadaan hidup kita. Keadaan dalam hidup Anda tidak selalunya berjalan dengan lancar. Kadangkala keadaan di sekeliling kita di luar kawalan kita, seperti COVID-19. Namun kita masih boleh mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kita mampu bersyukur karena kita tahu dan kenal bahwa Allah kita tetap berkuasa dan bertakhta di atas segala keadaan. Marilah kita
Seperti Habakuk yang tetap bersuka cita karena Allah walaupun dia tiada memiliki apa-apa. Bacaan yang terakhir dalam Habakuk 3:17 ayat 11. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Seperti Habakuk, kita mau tetap bersyukur karena Allah menyelamatkan kita. Dalam kita duduk di rumah sehingga 14 bulan April ini, marilah kita kembali mengasah tabiat disiplin untuk mengadakan masa berdoa, bersyukur setiap pagi kepada Allah atas kehidupan kita. Gunakan kesempatan duduk di rumah ini sebaiknya. Ambil masa berdoa dan bersyukur bersama keluarga Anda setiap malam. Bersyukurlah untuk setiap ahli keluarga kita. Doakan satu dengan yang lain. Ampunilah satu dengan yang lain. Pulihkan hubungan yang regang dan tegang. Eratkan kasih sayang dalam keluarga kita. Bagi yang telah jauh dari Tuhan, bersyukurlah atas kesempatan yang Allah masih beri kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Bila kita datang merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mohon pengampunannya, Allah sentiasa mengampuni kita. Bersyukurlah karena pintu pertobatan dan pengampunan masih terbuka bagi kita. Kita doakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus sentiasa menjadi milik kita. Walaupun kita melalui masa yang sukar saat ini, biarlah sungai sukacita dari Allah sentiasa mengalir dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan daripada Engkau ya Bapa. Karena selama ini Tuhan, kami sering kali tidak datang kembali bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Di atas segala berkat nafas hidup dan segala perbuatan baik dan segala berkat yang kami terima setiap hari daripada Bapa. Oleh karena kesibukan kami setiap hari, Bapa, kami melalaikan masa untuk datang bersekutu dengan Engkau. Pada saat ini, pada malam ini Tuhan, kami berdoa Tuhan mengampuni kami. Dan juga kami mohon pengampunan daripada Bapa. Kami sering kali Tuhan mengabaikan ahli keluarga kami dengan tidak mengucap syukur dan menghargai satu dengan yang lain. Tuhan, pada malam ini kami kembali kepada Bapa, mau berterima kasih dan bersyukur bagi setiap ahli keluarga kami. Mereka adalah berkat Allah yang sungguh indah dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk sentiasa bersyukur kepada Bapa, untuk sentiasa datang kepada Engkau, menghargai dan bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan syukur. Tuhan, sentiasa di dalam kehidupan kami hari ini untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Allah berkuasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk sentiasa bersyukur, baik dalam masa senang, baik dalam masa sukar, baik dalam masa sakit, baik dalam masa sehat. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap percaya Allah ada bersama kami. Dan kami yakin percaya Allah berkuasa akan memulihkan negara kami, akan memulihkan negeri kami dan dunia ini ya Bapa, daripada penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih karena ada bersama kami. Terima kasih karena mendengar doa-doa umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.